Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fajar Diatullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perencanaan dalam pembelajaran. Materi ini tetap dalam mata kuliah merupakan bagian dari mata kuliah telah kurikulum. Ada beberapa hal nanti yang akan saya jelaskan terkait indikator apa saja yang terdapat dalam penyusunan perencanaan pelajaran ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas terkait ini apa saja yang akan kita pelajari dalam perencanaan. Nah, perencanaan pelajaran ini akan membahas informasi dan biodata yang akan ditulis, media dan kelengkapan pelajaran, metode pelajaran, tujuan pembelajaran hingga langkah-langkah pelajaran dan penilaiannya nanti. Di penilaian nanti juga ada penilaian terkait aspek sikap, penilaian aspek pengetahuan hingga penilaian aspek keterampilan. Oke, itu ada 6 hal yang akan kita bahas dalam materi perkuliahan kali ini. Nah, untuk yang pertama terkait informasi dan biodata, akan selalu menyimpan informasi terkait satuan pendidikan dalam perencanaan pelajaran yang disusun. Satuan pendidikan yang dimaksud di sini adalah satuan pendidikan yang diinformasikan dalam bagian informasi dan biodata ini merupakan nama sekolah terkait yang ditulis tentunya harus secara lengkap atau dengan singkatan boleh, tapi singkatan yang secara umum sudah digunakan. Contohnya seperti sekolah menengah pertama disingkat SMP, sekolah menengah atas disingkat SMA, dan SD disingkat merupakan singkatan dari sekolah dasar. Nah, itu boleh disingkat kalau itu. Sedangkan kalau nama kelanjutannya misalkan Al-Hikmah, itu harus ditulis lengkap, atau misalkan sekolah dasar Mutiara Ilmu harus ditulis lengkap, jangan sampai hanya disingkat MI, karena nama sekolah tersebut bukan merupakan penamaan umum yang dijadikan sebuah singkatan, ya harus tetap ditulis secara lengkap. Nah, penulisan nama sekolah ini merupakan informasi di mana rencana pelajaran yang akan disusun oleh guru PJOK tersebut akan dilaksanakan nantinya. Oke, yang kedua adalah pada informasi dan biodata ada mata pelajaran yang terkait dalam perencanaan pelajaran tersebut. Penulisan informasi terkait mata pelajaran yang sedang disusun perencanaannya ini harus sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku, terutama terkait standar nasional pendidikan. Nah, penulisan nama sebaiknya ditulis secara lengkap tanpa disingkat, sehingga dapat benar-benar dipahami oleh siapa saja yang membaca atau mempelajari rencana pelajaran yang sudah disusun untuk pelaksanaan proses pembelajaran pada mata pelajaran terkait. Ini harus ditulis secara lengkap, misalkan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan lalu disingkat hanya PJOK. Bisa sebenarnya, cuman kurang tepat, sehingga ketika dibaca orang lain yang tidak mengerti tentang singkatan tersebut bisa jadi tidak paham itu mata pelajaran apa, PJOK ini apa. Jadi harus diusahakan ditulis secara lengkap pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada tentang kelas atau semester yang informasinya juga harus dituliskan dalam perencanaan tersebut. Kelas dan semester ini adalah informasi yang berisi tentang tingkatan studi yang terkait. Kelas berapa, semester berapa, apakah ganjil dan genap, apakah kelas 1 baru kelas 2, atau kelas 6, 7, 8, atau 9 yang harus ditulis secara lengkap. Nah, informasi kelas dan semester ini sangat penting untuk dijatuhkan dengan sesuai tentunya, karena akan mempengaruhi standar isi yang akan menjadi acuan dalam materi pembelajaran apa saja yang akan disampaikan oleh guru dan tertuang dalam perencanaan pembelajaran yang sedang disusunnya. Itu jadi kelas atau semester ini harus benar-benar ditulis dengan jelas dan sesuai. Kita lanjut pada informasi tentang materi pokok yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, dan juga tertulis dalam perencanaan pelajaran yang disusun ini.
Nah, materi pokok yang ditulis dalam proses pembelajaran atau perencanaan pelajaran tentunya merupakan turunan dari kompetensi dasar yang tercantum dalam standar isi kurikulum yang berlaku saat itu atau saat ini. Semisal dalam kompetensi dasar tercantum kompetensi yang harus dicapai adalah terkait permainan dan olahraga bola besar, bola basket. Maka dari hal tersebut dapat dirumuskan salah satu materi pokoknya adalah teknik dasar menggiring bola basket misalkan. Jadi seperti itu ditulis, materi pokoknya adalah teknik dasar menggiring bola basket. Nah, kesesuaian perumusan materi pokok pembelajaran ini akan sangat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dan penguasaan kompetensi sesuai standar isi kurikulum yang berlaku saat itu. Oke, selanjutnya ada item terkait alokasi waktu dalam informasi dan biodata ini. Nah, alokasi waktu yang ditetapkan untuk pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan telah ditetapkan pada umumnya maksimal 3 jam pelajaran sehari. Ada juga beberapa sekolah masih menerapkan 2 jam pelajaran. Nah, pentingnya penulisan alokasi waktu ini yang disediakan akan mendukung susunan kegiatan yang direncanakan oleh guru terkait, karena setiap susunan dan tahapan kegiatannya akan harus mencantumkan informasi terkait berapa lama tahapan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Lalu alokasi waktu pada sesi praktek juga perlu diperhatikan lama pelaksanaannya. Terutama dia harus ada kesempatan bagi siswa untuk berganti pakaian, melakukan pemanasan dengan sesuai tentunya, agar kesiapan siswa dalam mengikuti praktek mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat berjalan dengan lebih baik dengan persiapan yang lebih matang. Sudah ganti baju, sudah pemanasan dengan tepat, jadi siswa siap untuk mengikuti proses pelajaran. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait media dan kelengkapan pembelajaran. Pada media dan kelengkapan pelajaran ini, yang pertama akan tercantum sarana apa saja yang akan digunakan, yang dicantumkan dalam rumusan perencanaan pelajaran tersebut. Sarana itu sendiri merupakan segala sesuatu atau alat yang paling utama untuk digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini tentunya harus menjadi perhatian yang lebih seksama sarana tersebut. Nah, sarana dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat berupa buku, bola, net, atau media utama lainnya yang dapat berpindah tempat. Kuncinya media pendukung utama yang dapat berpindah tempat. Hal ini tentunya juga perlu dituliskan secara spesifik dalam rumusan perencanaan pelajaran yang sedang disusun. Tentunya untuk lebih mempersiapkan pelaksanaan pelajaran dengan baik dalam prosesnya nanti. Nah, yang kedua adalah prasarana. Prasarana itu sendiri merupakan alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan pelajaran pada umumnya. Nah, prasarana ini pada umumnya dapat berupa barang yang tidak dapat bergerak. Namun, uang juga dapat dikatakan sebagai prasarana karena sifatnya yang mendukung secara tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Tapi tetap saja sifatnya bukan alat pendukung utama, sehingga walaupun dapat bergerak, tetap uang itu termasuk dalam prasarana. Dalam perencanaan pelajaran, prasarana yang mendukung terlaksananya proses pembelajaran dengan baik dapat berupa contohnya ruang kelas, lapangan olahraga, atau prasarana lainnya yang dibutuhkan sebagai instrumen pendukung dalam proses pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Oke, untuk item yang ketiga terkait media adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar ini dapat berupa segala hal yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang pada umumnya mempermudah tersampaikannya materi pembelajaran dari guru siswa atau dari
sumber belajar lain ke siswa. Nah, sumber belajar dapat berupa segala daya, data, sumber dari orang, atau lingkungan juga bisa menjadi sumber belajar, ataupun dalam berbagai wujud lainnya yang tentunya memungkinkan tersampaikannya materi pembelajaran yang dibutuhkan selama proses pembelajaran tersebut berlangsung. Itu semuanya dapat menjadi sumber belajar. Perlu juga dicantumkan dalam perumusan perencanaan pembelajaran yang sedang disusun itu supaya semakin spesifik. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait metode pembelajaran. Kan ada dua hal nanti yang akan dibahas dalam metode pembelajaran ini yang harus ditulis dalam rumusan perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah terkait pendekatan pembelajaran digunakan. Nah, pendekatan pembelajaran ini adalah cara tertentu yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan metode pembelajaran secara terperinci serta lebih detail sesuai dengan kebutuhan pembelajaran tentunya. Pendekatan pembelajaran ini lebih khusus lagi dijelaskan sebagai sebuah tindakan khusus yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran dilakukan, seperti halnya pendekatan secara induktif atau pendekatan secara deduktif, pendekatan secara konstruktivisme, ataupun pendekatan konsep lainnya yang sesuai yang diadopsi oleh guru mata pelajaran, khususnya Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Harus sesuai pendekatannya dengan karakteristik mata pelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah model pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran ini, model pembelajaran itu adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh guru. Model pembelajaran itu sendiri merupakan bingkai ataupun bungkus dari sebuah metode. Pendekatan dan teknik pembelajaran digunakan oleh guru. Sehingga makna dari model pembelajaran itu sendiri adalah menjadi lebih luas dari metode itu sendiri, strategi maupun teknik pelajaran yang digunakan. Contoh-contoh dari model pembelajaran ini seperti halnya CTL atau Contextual Teaching and Learning, atau bisa juga dari instruction itu contoh-contoh dari model-model pembelajaran yang dapat digunakan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya akan membahas terkait tujuan pembelajaran yang akan dicantumkan dalam rumusan perencanaan pembelajaran tersebut. Dari tujuan pembelajaran ini, yang pertama kita akan menyampaikan pencapaian aspek sikap. Nah, aspek sikap ini menjadi salah satu tujuan dalam pembelajaran yang tentunya harus menjadi perhatian dengan sesama selama pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung. Dalam pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, aspek sikap ini dapat meliputi berbagai pendidikan karakter seperti sikap religius, disiplin, menghargai orang lain, dan berbagai karakter positif lainnya tentunya yang akan menjadi tujuan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tersebut. Nah, pencapaian aspek sikap ini nantinya akan diukur dalam penilaian sikap, di mana tersebut tentunya secara umum juga harus dicantumkan dalam perencanaan pembelajaran, walaupun nantinya secara spesifik penilaiannya terpisah dari lembar perencanaan pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua adalah aspek pencapaian aspek keterampilan. Nah, aspek keterampilan ini merupakan aspek utama kalau dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang memiliki materi dominan dalam pelatih psikomotor. Pencapaian aspek keterampilan ini akan tertuang dalam standar isi kurikulum yang berlaku saat ini atau saat nanti kapan harus sesuai dengan standar isi kurikulum. Juga dijelaskan secara spesifik teknisnya dalam perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, pencapaian aspek keterampilan tentunya akan diukur melalui penilaian keterampilan yang dijelaskan secara spesifik teknisnya dalam perencanaan pembelajaran yang disusun. Biasanya menggunakan
teknik unjuk kerja ini kalau untuk mengukur pencapaian aspek keterampilan tersebut. Selanjutnya terkait pencapaian aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang melengkapi dari aspek keterampilan tadi. Kalau dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di mana aspek ini akan mendukung atau menunjang penguasaan kompetensi keterampilan yang akan dikuasai siswa dalam mata pelajaran tersebut nantinya. Nah, pencapaian aspek pengetahuan ini juga tertuang secara spesifik dalam standar isi sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku. Sedangkan secara terperinci nantinya akan dijelaskan pada rumusan perencanaan pembelajaran tersebut. Penilaian aspek pengetahuan ini tentunya juga harus dijelaskan dalam perencanaan pembelajaran yang sedang disusun oleh guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk menjadi panduan secara spesifik dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan terkait langkah-langkah pembelajaran. Di langkah-langkah pembelajaran ini akan ada 3 tahapan atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, dalam bagian pendahuluan, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tentunya akan menjelaskan terkait aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan apa saja yang akan dipelajari siswa dalam pertemuan tersebut. Pendahuluan dalam perencanaan pelajaran juga akan dijelaskan pembukaan pelajaran dengan membiasakan siswa untuk berdoa bersama dengan keyakinannya masing-masing tentunya, itu contohnya. Atau melakukan pemanasan dan menyampaikan persepsi kepada siswa terkait materi pembelajaran pada pertemuan tersebut. Nah, petunjuk dan pelaksanaan pembentukan karakter dapat menjadi fokus dalam bagian pendahuluan ini sebagai pembuka dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan tentunya sesuai dengan kalkulasi waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu apa saja yang bisa dicantumkan dalam bagian pendahuluan di langkah-langkah pembelajaran. Lalu pada bagian inti, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan juga dapat menuliskan fokus kegiatan apa saja yang akan dilakukan sebagai wujud dari interaksi pembelajaran. Penjelasan terkait tingkatan berpikir, turunan kata kerja instruksional yang tepat akan menjadi fokus penjelasan dalam bagian kegiatan inti yang tertuang dalam perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, kalkulasi waktu yang ditetapkan akan lebih spesifik disebutkan pada setiap tahapan pelaksanaannya, sehingga batasan pelaksanaan proses pembelajaran yang sedang berlangsung akan jelas tergambarkan pada rumusan perencanaan pelajaran yang disusun, yaitu pada kegiatan inti apa saja yang bisa dituangkan. Lalu pada bagian penutup, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dapat menyampaikan kembali refleksi dari proses pembelajaran yang telah dilalui sebelumnya pada pertemuan tersebut tentunya. Refleksi yang dilakukan dapat berupa penjelasan terkait aspek sikap, aspek pengetahuan, dan keterampilan apa saja yang baru saja dipelajari oleh siswa pada pertemuan tersebut. Proses penilaian juga dapat disimpulkan selanjutnya akan menjadi bahan refleksi pelaksanaan proses pelajaran yang baru saja berlangsung. Pada akhir kegiatan penutup ini akan diisi oleh doa bersama yang dipimpin oleh salah satu siswa untuk menanamkan karakter pemimpin pada diri siswa. Secara bergantian nanti setiap pertemuan mereka memimpin doa di awal pertemuan atau di akhir pertemuan. Itu dapat menjadi salah satu teknik atau strategi yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian yang dapat dilakukan. Itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tiga-tiganya harus benar-benar dilakukan dalam kalau sesuai dengan kurikulum 2013 yang sedang digunakan saat ini. Nah, dalam penilaian sikap,
perencanaan pelajaran dapat menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaannya. Penilaian sikap ini umumnya menggunakan metode observasi selama kegiatan pelajaran berlangsung. Sehingga dalam hal ini guru perlu memberikan rincian terpisah terkait indikator apa saja yang dapat menjadi tolak ukur pencapaian dalam aspek penilaian sikap siswa. Persentase pencapaian sikap dari setiap indikator yang sudah ditentukan dapat menjadi nilai terukur yang nantinya menjadi alat ukur pencapaian siswa dan pencapaian sikap siswa tentunya ya, dalam proses pembelajaran yang baru saja berlangsung. Itu contoh dari penilaian sikap. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan dalam pelaksanaan pelajaran tentunya juga harus dijelaskan dalam perumusan perencanaan pelajaran yang sedang disusun oleh guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui tes lisan secara langsung tentunya untuk pengetahuan, ataupun juga dapat berupa tes tulis berupa kuis yang dapat menarik perhatian siswa tambah dengan permainan misalnya. Nah, strategi penilaian pengetahuan dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media yang menarik perhatian siswa seperti sebuah permainan misalkan akan menimbulkan motivasi siswa untuk dapat lebih kompetitif saat melaksanakan atau melalui proses penilaian pengetahuan yang sedang dilakukan. Jadi tidak terkesan terbebani karena dalam proses penilaian pengetahuannya sambil dalam keadaan bermain yang dilakukan siswa tersebut. Nah, untuk penilaian keterampilan dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan akan menjadi salah satu pokok penilaian utama dalam pelajaran, terutama dengan materi yang praktek. Penilaian unjuk kerja paling umum digunakan untuk mengukur kompetensi keterampilan yang telah dikuasai siswa setelah melalui proses pembelajaran yang berlangsung saat itu. Nah, berbagai indikator gerak sebagai wujud penilaian unjuk kerja perlu menjadi perhatian dan sebaiknya dituangkan secara terpisah sebagai rincian penilaian keterampilan dalam pelengkap perencanaan pelajaran yang disusun tersebut. Persentase pencapaian pada setiap indikator geraknya dapat mewakili nilai keterampilan yang diraih siswa dalam proses pembelajaran yang sudah berlangsung sebelumnya pada pertemuan tersebut. Nah, itu ketiga jenis penilaian yang harus dicantumkan dalam aspek dalam perencanaan pelajaran yang dirumuskan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini harus ada. Jadi indikatornya harus jelas seperti apa seperti tadi dicontohkan. Oke, mungkin cukup itu sedikit yang bisa saya jelaskan terkait penyusunan perencanaan pelajaran. Harapannya nanti setelah melalui atau setelah menyimak materi video yang sudah saya sampaikan ini, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan terkait bagaimana menyusun perencanaan pelajaran dengan sesuai. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan menambahkan materi terkait bagaimana cara menyusun instruksi kata kerja instruksional dalam kegiatan inti yang dirumuskan pada perencanaan pelajaran tersebut. Oke, mungkin cukup sekian. Saya sampaikan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau yang kurang tepat atau ada kesalahan yang saya sampaikan. Saya kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.